Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Devita Tri Permanasari. Saya dari Stikes Gria Husuda Sumbawa, Prodi S1 Keperawatan semester 4. Jadi di sini saya akan membacakan materi saya mengenai abortus pada ibu hamil. Jadi materi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah maternitas 2, dosen pengampu Ibu Epi Gustia Kesuma, Escape Nurse MKes. Jadi di sini saya akan membacakan materi mengenai abortus pada ibu hamil. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis abortus itu. Jenis-jenis abortus itu ada 10. Yang pertama itu ada abortus imminens, incipiens, complete, incomplete, habitualis, abortus criminalis, abortus infecciosa dan septic, dan yang terakhir itu ada abortus medicinalis. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu abortus. Abortus atau keguguran itu adalah berhentinya kehamilan sebelum janin dapat bertahan hidup, yaitu sebelum kehamilan mencapai usia 22 minggu atau berat janin belum mencapai 500 gram. Tadi sebelumnya saya sudah menyebutkan jenis-jenis dari abortus tersebut. Jadi selanjutnya saya akan membacakan atau menjelaskan apa itu jenis dari abortus yang saya sebutkan tadi. Jadi yang pertama itu adalah abortus imminens atau abortus tingkat awal, yaitu di mana seseorang itu mengalami pendarahan terlebih dahulu. Kemudian ada abortus incipiens, yaitu pada abortus incipiens mulut rahim terbuka dan mengalami perdarahan. Jadi abortus yang imminens itu adalah abortus yang rahimnya tertutup tetapi mengalami perdarahan. Jadi ini contohnya. Selanjutnya itu ada abortus incomplete, di mana abortus ini sebagian hasil konsepsi telah keluar dari rahim dan sebagian masih ada yang tertinggal. Jadi abortus incomplete ini dapat diatasi dengan cara melakukan kuretase. Selanjutnya itu ada abortus incomplete. Jadi abortus incomplete ini merupakan gugurnya kandungan lengkap dari mana semua hasil kontrasepsi telah keluar tanpa membutuhkan intervensi media. Jadi selanjutnya itu ada misabortion. Jadi aborsi ini atau biasa disebut dengan aborsi lengkap yang ditandai dengan embrio meninggal di dalam kandungan sebelum usia 20 minggu. Selanjutnya itu ada aborsi habitualis, yaitu suatu keadaan di mana keguguran berulang. Jadi aborsi ini biasa terjadi pada ibu hamil yang mengalami keguguran lebih dari 1 atau 2 kali atau sampai 3 kali. Selanjutnya itu ada abortus infecciosa dan septic. Jadi abortus ini merupakan suatu abortus yang disertai dengan infeksi pada alat genitalia. Sedangkan abortus septic terdapat penyebaran infeksi yang telah mencapai peredaran darah tubuh atau peritoneum. Selanjutnya itu ada abortus criminalis, yaitu suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan aborsi secara kriminal atau melanggar hukum, serta dilakukan oleh orang yang tidak berwenang sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Jadi orang yang melakukan aborsi kriminalis ini adalah orang yang melanggar hukum atau orang yang bisa jadi orang yang belum mengalami pernikahan. Jadi yang terakhir itu ada abortus medicinalis, yaitu suatu abortus karena tindakan sendiri. Jadi dia tidak mau mempertahankan kandungannya dan ia memutuskan untuk melakukan aborsi secara sendiri dengan cara bisa saja meminum obat atau melakukan abortus ke tempat yang tidak menggunakan medis, atau biasa dia melakukan aborsi itu tanpa bantuan dari medis dan dapat mengancam nyawanya sendiri. Selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ada 3. Yang pertama yaitu planopregnancy test, yaitu suatu pemeriksaan urin. Jadi pemeriksaan ini dilakukan setelah 2 minggu pasca terbentuknya janin. Pada umumnya pemeriksaan ini bisa berangsur lama-lama akan mengalami hasil yang negatif. Selanjutnya itu ada pemeriksaan laboratorium darah, di mana pemeriksaan ini terjadi perdarahan hebat pada abortus, akan ditemukan penurunan hemoglobin atau Hb, serta terjadinya peningkatan leukosit mengakibatkan pergeseran sehingga terjadinya infeksi. Selanjutnya itu ada pemeriksaan USG. Pemeriksaan
USG atau pemeriksaan ultrasonografi umumnya dianjurkan untuk mengetahui apakah embrio sudah berkembang dan janin mengalami perubahan, serta untuk mengetahui detak jantung bayi. Jadi di antara pemeriksaan transabdominal, pemeriksaan USG adalah pemeriksaan jelas ditampilkan. Itu ada penata laksanaan medis yang terdiri dari yang pertama itu ada stabilisasi, yang kedua berobat jalan, yang ketiga medikamentosa, yang keempat penginduksi rahim, yang kelima pembedahan, dan yang keenam itu atau RH atau bisa disebut dengan imunoglobulin. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan stabilisasi. Jadi pada tahap ini dilakukan penilaian keadaan umum ibu secara menyeluruh, mencakup tanda vital, pemeriksaan tanda-tanda shock seperti akral dingin, pucat, takikardi, dan tekanan sistolik kurang dari 90 mmHg. Resultasi cairan dilakukan terjadi hipotensi atau shock. Selanjutnya itu ada berobat jalan atau expectant management. Jadi pada tahap ini dianjurkan pada abortus incomplete yang usia kehamilannya kurang dari 16 minggu dengan tanda vital baik dan tidak ada tanda infeksi. Selanjutnya itu ada medikamentosa. Jadi pada ini obat mungkin diperlukan untuk membantu mengeluarkan sisa jaringan yang masih ada. Golongan obat yang mungkin diberikan pada abortus adalah penginduksi rahim dan RH imunoglobulin. Selanjutnya itu ada penginduksi rahim. Obat penginduksi rahim adalah oksitosin dan misoprostol. Oksitosin diberikan pada abortus terjadi dengan usia kehamilan lebih dari 16 minggu melalui infus oksitosin 40 IU dan 1 liter NaCl 0,9% atau RL dengan kecepatan 40 tetes per menit. Selanjutnya itu yang terakhir ada RH imunoglobulin. Jika ibu mengalami golongan darah resus negatif, dianjurkan untuk menerima RH imunoglobulin setelah terjadi abortus agar tidak terjadi inkompatibilitas retrus jika pada kehamilan berikutnya janin memiliki golongan darah resus positif. Dosis yang diberikan adalah 50 mikrogram atau 250 IU akan efektif pada 12 minggu gestasi, diberikan setelah tindakan kuretase pada expectant management. Selanjutnya itu ada komplikasi pada abortus. Yang pertama itu ada perdarahan. Perdarahan dapat diatasi dengan pengosongan uterus dari sisa-sisa hasil konsepsi dan jika perlu pemberian transfusi darah. Kematian karena perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak diberikan pada waktunya. Jadi selanjutnya itu ada perforasi. Perforasi uterus pada kerokan dapat terjadi terutama pada perforasi uterus pada kerokan dapat terjadi terutama pada uterus. Jika terjadi peristiwa ini, penderita perlu diamati dengan teliti jika ada tanda bahaya atau segera dilakukan pengobatan atau konsultasi langsung ke dokter apabila ada masalah yang terjadi. Yang ketiga ada infeksi. Komplikasi umumnya adalah metritis. Terapi dapat juga terjadi parametritis, peritonitis, endokrinitis, dan leukemia. Infeksi yang terjadi pada umumnya karena adanya bakteri anaerob, kadang ditemukan koliform. Terapi infeksi antara lain adalah evakuasi segera produk konsepsi disertai antimikroba spektrum luas serta intravena. Apabila timbul septisis dan shock, maka perlu diberikan terapi suportif. Yang terakhir ada shock. Shock pada abortus bisa terjadi karena perdarahan atau shock hemoragik dan karena infeksi berat shock endotripitik. Jadi sekian penyampaian materi yang saya sampaikan mengenai abortus pada ibu hamil. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.